Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, saya mau bahas soal-soal asesmen kedua, materi perkembangan teori atom. Materi kimia, kelas 11A ya, 11 semester 1 di kurikulum Merdeka. Ada 10 soal pilihan berganda yang mau saya bahas, dan langsung aja saya mulai. Nomor 1, Thomson menggambarkan, Thomson di sini maksudnya J.J. Thomson ya, menggambarkan atom sebagai bola bermuatan positif yang di dalamnya ada tersebar elektron. Kelemahan model atom ini adalah, teori Thomson ini model atomnya biasa dikenal dengan istilah roti kismis ya, roti kismis. Jadi ini rotinya ini bermuatan positif, sedangkan ada kismis ya yang dianggap bermuatan negatif. Ilustrasinya seperti itu ya. Jadi overall kan positif dengan negatif ya netral gitu. Kelemahannya apa? Model atom ini ya belum dapat menjelaskan adanya inti atom. Karena memang inti atom itu dijelaskan didapat ya dari eksperimen si teori atom berikutnya, yaitu Rutherford. Jadi opsi yang tepat adalah yang A ya. Kalau yang B hanya tepat untuk atom dengan nomor atom kecil, ini si Bohr ya. Kelemahannya si Bohr ya. C belum mengemukakan adanya partikel penyusun atom. Ini si Dalton. Karena kan pada saat Dalton tuh atom bagian paling kecil. Udah, isinya apa belum tahu. Yang D tidak mampu menerangkan penyebab elektron tidak jatuh ke inti. Ini kelemahan Rutherford ya. Nah, bertentangan dengan teori fisika klasik ya, Maxwell. Tidak dapat menjelaskan bahwa spektrum atom hidrogen berupa spektrum garis. Spektrum itu dibahas sama si Bohr ya. Berarti ini bisa jadi kelemahan si Rutherford mungkin ya. Tapi yang pasti jawabannya A. Kita fokuslah ke yang pastinya aja ya, yang A ya. Nomor 2, perhatikan beberapa pernyataan teori atom berikut. Ada 5 teori atom. Teori atom yang dikemukakan oleh Rutherford ditunjukkan oleh angka berapa? Yang satu, atom bagian terkecil nggak bisa dibagi-bagi lagi, itu Dalton. Jadi kalau ada angka 1 salah. 2, atom bersifat netral karena jumlah muatan positif sama dengan muatan negatif. Masih bisa. Biarin dulu ya. 3, elektron mengelilingi inti atom pada orbit. Kalau ada orbit itu si Bohr. Maka yang ada 3 coret. 4, selama mengelilingi inti atom terbentuk gaya sentripetal pada elektron akibat adanya gaya tarik-menarik antara elektron dengan gaya inti. Nah, ini benar ya, ini Rutherford ya. Rutherford. 4 bisa ya, jadi tinggal 24 atau 45. 5, kedudukan dan momentum suatu elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Ini Heisenberg, ajas ketidakpastian ya, Heisenberg. Itu ada di mekanika kuantum. Berarti 5 salah. Ya berarti C ya, 2 dan 4. Nomor 3, menurut Bohr, elektron-elektron suatu atom tidak akan jatuh ke dalam inti. Karena apa? Ya karena ini elektron bergerak menurut lintasan atau orbit ya. Lintasan-lintasan tertentu dengan jarak tertentu dari inti. Jadi dia kalau dia inti, dia ada misalnya orbit K, kulit K ya, L gitu ya. Ya udah, jadi elektron di K ya situ aja gitu, tanpa memancarkan ya energi. Jadi nggak jatuh ke inti gitu, nggak, aman-aman aja gitu. Ada jarak juga ya, jarak dari K ke L dan seterusnya. Jadi yang tepat itu yang E. Nomor 4, perhatikan gambar dan postulat berikut. Pernyataan yang tepat mengenai pasangan gambar model atom dan postulatnya. Yang nomor 1 ini ada gambar bulat seperti ini, bulatannya positif. Ini seperti teori roti kismis tadi ya, si J.J. Thomson. Jadi ada elektron yang nyebar di situ. Ini Thomson. Yang kedua, ini ada inti, terus ada
orbit-orbit. Orbit-orbit itu kan Bohr. Orbit lintasan tuh Niels Bohr. 3 yang polos seperti ini udah pasti Dalton. Lalu yang 4, kalau intinya yang di tengahnya itu dikasih penjelasan lagi, berarti itu mekanika kuantum. Mekanika kuantum itu ada 3 orang ya, de Broglie, Heisenberg, sama Schrödinger. Yang 5 yang seperti ini ada inti, terus ada kayak 3 dimensi seperti itu, elektron di sini ya. Nah, itu adalah Rutherford. Oke, yang ditanya pasangan-pasangan ya. Kalau 1, kemana pasangannya? 1 ini tadi Thomson ya. Thomson itu ini ada kata tersebar, elektron tersebar seperti kismis pada roti kismis. Berarti 1 ke dadu. Saya buat di ini deh. 1 dengan D. Berarti yang A salah. 2 Bohr. Bohr itu ada kata-kata lintasan. Nih, langsung aja lihat. Berarti 2 ketemu C ya. Benar nih yang B. Nomor 4. Yang C 3 itu Dalton. Dalton itu isinya nggak ada apa-apa ya, karena belum ketahuan partikelnya. Ya, jadi atom lah partikel terkecil. Dalton berarti 3B. 3 ketemu B. Lalu yang keempat nih, mekanika kuantum. Di sini ada ya, ini tidak dapat dipastikan tuh Heisenberg ya, ajas ketidakpastian. Ya, jadi 4 itu temennya adalah yang E. Tapi di sini salah nih, dia buat Thomson, salah ya. Ini udah benar, tapi dia buat di sini Thomson. Sedangkan yang kelima, ini Rutherford. Rutherford itu ya ada positif inti atom dan ada elektron yang mengelilingi atau mengitarinya. Berarti yang A. 5 ketemu A. Oke, udah ya. Jawaban yang tepat adalah yang B, bola. Nomor 5, perhatikan tabel pengisian elektron-elektron dalam subkulit berikut. Pengisian elektron yang benar ditunjukkan oleh ya at least ya, paling tidak tahu sedikit-sedikit urutannya ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Jadi untuk soal nomor 5 ini udah cukup pengetahuan sampai 3d10 ya, urutan pengisiannya secara Aufbau. Nah, kalau kita lihat yang F, 1s2, oke. Terus 2s1, ya udah jelas salah kan? Harusnya kan 2s2. Yang N, 1s2, 2s2, 2p6 harusnya. Berarti 2p3 karena 7 cuma ya. Ya, tapi ini salah. 13 aluminium, 1s2, 2s2, 2p6. 3s2, 3p1. Totalnya 13 ya. Pas. Lalu yang Cu 29, ini saya tulis saja nih, agak sedikit berbeda nih. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9 ya. Nih. Nah, kalau ingat D itu kan ada 5 ya, 5 orbital, 5 kotak. Nah, jadi kalau satu kotak itu maksimal kan 2 elektron. Kalau 5 kan berarti 10. Nah, kalau 9 ini dia tanggung. Nah, D itu dia itu bisa narik dari si S ini supaya D-nya itu full. Makanya ada istilah kestabilan penuh ya dari orbital D. Jadi ini berubah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nah, 4s-nya sisa 1. Satu lagi kemana? Untuk ngefullin si D-nya. Nah, makanya kalau lihat nanti di tabel periodik ada data-datanya di situ, pasti untuk Cu 29 itu 4s1 3d10, bukan 4s2 3d9. Dia ada faktor ini ya, mau menarik ya. Menarik untuk dia jadi
full stabil untuk D ya. Jadi yang ini, yang keempat ini benar ya. Kalau Ni 28, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, langsung 3d10. Harusnya kan ada isinya 4s lagi di tengahnya. Di antara 3p dengan 3d ada 4s. Berarti yang Ni salah. Yang benar Al dan Cu yang dadu. Nomor 6, harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir dari kobalt 2759 adalah, kita fokus saja ke sini. Elektronnya di situ ya. Jadi CO 27. Kuncinya konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Sampai 4s2 ini 20 ya. Berarti sisa 7 lagi. 3D 7. Nah, kita bongkar di sini. 3D7. Bilangan kuantum itu ada 4 ya. N, L, M, S. N itu kuantum utamanya, yaitu yang ini, angka depan ini. Paling gampang lihat N, tinggal lihat aja angka depannya, 3. L itu azimutnya. Jadi L itu kalau dia S, P, D, F ya. S itu nilai L-nya 0. Kalau P 1, D 2, F 3. Karena ini D, maka nilai L-nya adalah 2. Oke. Lalu untuk magnetiknya, karena tadi ini D itu kan punya 5 kotak, 5 orbital. Itu 2, 3, 4, 5. Dengan nilai magnetiknya 0, ikuti garis bilangan ya. Ke kiri min 1, min 2. Kanan plus 1, plus 2. Lalu kita mau isi 7 elektron. Ini 7 elektron istilahnya ya, namanya ya. Jadi ikuti aturan Han 1, 2, 3, 4, 5. Jadi isi dulu semuanya dengan paralel spinnya ya. Baru ke kiri 6, 7. Nah ini 7 ini yang kita mau tentukan. Dia ada di kotak orbital mana? Ini. Orbital M-1. Lalu spinnya positif atau negatif? Kalau dia masuk ke ruangan itu, ke orbital itu masuk yang kedua, dia bernilai min. 32 min 1 min setengah. Yang C. Oke, nomor 7. Suatu atom punya elektron terakhir dengan bilangan kuantum 2, N-nya L1, M0, S min setengah. Jumlah orbital yang berisi elektron berpasangan dalam atom tersebut adalah, oke, N sama dengan 2, L sama dengan 1, M0, S min setengah. Berarti 2 itu kan di depan ya. Jadi 2 berapa? 2 apa gitu. Nah, sekarang kita ke L. L sama dengan 1 seperti yang tadi ya. Ini. Kalau 1 berarti subunitnya P. 2P. Lalu P itu kotaknya 3. 1, 2, 3 dengan nilai magnetik 0, min 1 atau plus 1. Sementara dia minta itu kan M-nya di 0. Berarti dia harus di kotak ini nanti. Tapi S-nya itu minus. Minus itu kalau dia masuk kedua di kotak itu. Artinya isi dulu 1, 2. Nah ini masih plus. Walaupun dia di 0 tapi masih plus setengah. Yang diminta min setengah. 1, 2, 3. Nah kasih pasangannya 4, 5. Jadi inilah dia yang dimaksud. Maka subkulitnya adalah 2P5. Jadi endingnya ada di 2P5. Kalau udah dapat ini tinggal buat konfigurasi yang endingnya 2P5. 1S2, 2S2, 2P5. Karena yang ditanya itu orbital yang berisi elektron berpasangan. S1 kotak, isinya 2 elektron.
spin yang berlawanan ya. S juga isi 2 elektron, kotaknya 1. P kotaknya 3 kan. Isi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Orbital yang berisi elektron berpasangan, ini 1, 2, atau jangan gitu deh. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Karena ini nggak berpasangan, single. Berarti ada 4 lah orbital yang berisi elektron yang berpasangan. Yang C ya. Nomor 5, unsur berikut punya harga keempat bilangan kuantum. Elektron terakhirnya adalah N3, L2, M0, S plus setengah. Ini unsur apa gitu ya. N sama dengan 3, L sama dengan 2, M-nya 0, S plus setengah. Ini dulu kita pakai ya, pasti 3. 3 apa? Tunggu aja. Lalu kita ke L, azimut, S, P, D, F. S itu nilai azimutnya 0, P1, D2, F3. Karena L-nya 2, berarti subkulitnya D. 3D. Lalu dia minta M-nya 0. D itu ada 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 0, min 1, min 2, plus 1, plus 2. Dia minta stop di sini, tapi nilai spinnya plus. Artinya dia minta itu isinya cuma 1 di 0 itu. Habis, selesai. 3 elektron, jadi 3D3. Tinggal buat saja konfigurasi yang endingnya 3D3. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D3. Hitung semua elektronnya. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 23. Nah, berarti ini si vanadium. Nomor atom 23. Yang dadu. Lalu 9, ion X2+ punya konfigurasi 1S2, 2S2, 2P6. Harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir dari atom X adalah, nah di sini harus hati-hati, yang dikasih tahu adalah ion X+. Ion dan atom berbeda ya. Ion X+ konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6. Arti ion X+ ini artinya sudah melepas satu buah elektron. Karena yang ditanya atom X yang netralnya. Artinya kalau atom X-nya saja ya kembalikan tuh satu elektronnya. Maka jadi 1S2, 2S2, 2P6. Apa 2P6? Setelah 2P6 3S, tapi kan yang mau dibalikan 1, 3S1. Itu ya, harus hati-hati dengan kata ion dan atom. Jadi endingnya itu di 3S1. Baru kita bongkar N, L, M, S-nya. N gampang lah, angka paling depan. L-nya setiap S kan ini 0. Karena S cuma punya satu kotak, maka magnetiknya pasti 0. Itu aja. Isi berapa buah elektron di dalam orbital itu? 1. Ingat kalau sendirian, plus setengah. 300 plus setengah. Yang bola. Oke, terakhir ya. Ini yang paling ribet, makanya saya udah sediain ini ya, konfigurasi dengan tabel-tabel orbitalnya ya. Oke, ada unsur V, nomor atom nih, Z-nya itu nomor atomnya 23 ya, protonnya 23. Lalu Cr 24, Mn 25, Fe 26, Co 27.
merupakan kelompok unsur yang memiliki elektron tidak berpasangan dalam orbitalnya. Oke, benar. Pernyataan yang tepat mengenai unsur tersebut adalah, ini semuanya menjelaskan tentang berapa yang tidak berpasangan ya. Rata-rata tidak berpasangan ya. Oke, jadi kita tinggal bongkar aja masing-masing. Saya mulai dari yang V23 vanadium. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3 ya. Jadi kan di S itu isinya 2 udah pasti couple ya, pasangan. Ini juga udah berisi 6. Ingat satu kotak itu maksimal 2 ya. Isi semua, ini juga. Nah, di sini harus hati-hati 3d3, dia cuma isi 3. Gitu. Jadi, tidak berpasangannya berapa? Ini yang tidak berpasangan. 1, 2, 3. 3 yang tidak berpasangan. Oke. Lalu yang 24 krom Cr. Nah, ini kan kalau ikutin aturan Aufbau 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Nah, tapi mirip seperti soal nomor berapa tadi yang Cu29. Ini sekarang Cr24. Si D itu kan maksimal 10 ya. Kotaknya kan 5. Satu kotak isi 2, berarti karena 5 kotak maksimal 10. Itu kalau full. Setengah full dari 10 adalah 5. Jadi D ini nggak suka nanggung-nanggung. Kalau dia 4 gitu, dia pasti ambil 1 dari si S. Dari yang terdekatnya. Maka berubah jadi 4S1, 3D, 5. Kalau 9, dia nggak mau 9, dia ambil 1 dari si S. Yaudah, biar dia jadi 10. Gitu ya. Jadi ada namanya kestabilan full 10 dengan kestabilan setengah full 5. Oke? Nah, jadi di sini ini kan sama aja dengan yang di atas ya. Saya buat langsung aja. Ini full semua. Nah, sorry. Ini tinggal 1 ya. Nah, ini ada D5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang tidak berpasangan jadi banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tidak berpasangan, orbital tidak berpasangan. Oke, yang Mn 25 sama semua ya. Endingnya 4s2, 3d5. Jadi sebenarnya kan 1s2 sampai 4s2 sama lah ya dengan di atas, tinggal mainkan 3d5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 yang tidak berpasangan orbitalnya ya. Yang Fe26 sama semua, tinggal kita bongkar aja 3d6. 3d6 itu 1, 2, 3, 4, 5. 6 dia balik ke kirinya. Berarti yang nggak berpasangan tinggal 4. 4 yang tidak berpasangan. Terakhir si CO27. 27 berarti belakangnya 3D7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang nggak berpasangan ada 3 yang tidak berpasangan. Oke, ribet ya. Nomor 10. Yang A, unsur V memiliki elektron tidak berpasangan lebih banyak daripada Cr. V3, Cr6. Wah, udah jelas salah. Yang B, Mn punya elektron tidak berpasangan lebih sedikit dari Co. Mn dengan Co. Mn5, Co3. Oh, salah. Lebih banyak si Mn. Yang C, elektron tidak berpasangan pada unsur Cr lebih banyak daripada Mn. Wah, ya, karena ini tadi yang berubah ini 4s1 3d5 jadinya dia jadi 6. Jadi Cr lebih banyak daripada si Mn. Yang D kita cek ya. Elektron tidak berpasangan pada unsur Fe lebih dikit daripada Co. Fe4, Co3 ya lebih banyak. Yang E, elektron tidak berpasangan pada unsur V sama banyak dengan Fe. V3, Fe4 yang nggak sama. Oke, udah pasti jawabannya yang C. Oke, selesai ya assessment kedua, perkembangan teori atom.
Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan ya, saya cuma niat bantu saja. Nanti untuk soal esainya ada di video selanjutnya. Jangan lupa ya, cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.